Nah, sehingga kita turun ke jalan. Tidak. Artinya ketika nakes turun ke jalan, itu aib buat pemerintah, Negara itu aib buat DPR, itu aib buat presiden. Negara itu bermasalah. Oleh karena itu kawan-kawan, teman-teman saya ada yang berkata sebagian, dalam RUU Kesehatan banyak pasal yang baik. Betul, banyak pasal yang baik. Tetapi pasal yang tidak baik adalah pasal yang sangat prinsip, yang sangat membuat nyawa kita terancam. Sehingga kalau dalam dunia pelayanan kita harus lakukan damage control, dan damage control itu adalah turun ke jalan. Tenang dulu. Saya di sini seorang perempuan yang bergelar sebagai bidan. Bidan itu boleh dikatakan bibi edan. Kenapa bibi edan? Satu-satunya organisasi profesi yang tidak punya waktu, tidak punya kalender, tidak punya jam. Anytime, kapanpun masyarakat menuntut kita hadir. Tidak didengarkan dalam merancang undang-undang ini. Yang didengarkan malah yang abal-abal. Jadi itu menunjukkan ketidakadilan dalam proses pembuatan undang-undang ini. Maka tidak ada kata lain selain tolak. Terjadi lagi, kita mendengar ada beberapa kawan-kawan kita yang katanya dibully oleh seniornya, tapi dia tidak sadar RUU ini justru membuli kita semua, membuli tenaga kesehatan seluruh Indonesia karena tidak ada kepastian hukum di dalamnya. Dan apalagi akibatnya setelah itu, kalau tidak ada kepastian hukum maka akan terjadi defensi medis. Maka kita tenaga kesehatan akan takut melakukan pelayanan. Yang akan terjadi lagi adalah masyarakat akan tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Betul? Maka dari itu teman-teman sekalian, tidak ada kata lain. Maka kita seluruh tenaga kesehatan Indonesia yang hadir saat ini di sini mewakili teman-teman kita yang tidak bisa datang ke Jakarta ini, maka tolak RUU Kesehatan. Maka kami bersama dengan teman-teman organisasi promosi kesehatan, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker akan melaksanakan aksi yang lebih keras, yang lebih kuat, yang lebih besar dari hari ini. Setuju? Setuju! Merdeka! 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 Terima kasih. Tepuk tangan untuk PPD kamu. Ibu bapak sekalian, saya Ketua DPW PPD Jawa Barat. Jumlah anggotanya luar biasa, 96.000, menyatakan stop pembahasan rancangan undang-undang kesehatan yang tidak berguna. Setuju? Stop pembahasan, stop, setuju? Dilanjutkan sama Bro Salam. Yang berada dari timur Indonesia, wilayah Sulawesi Tenggara, izinkan saya mengundang Ketua Ikatan Dokter Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan aspirasi dari tanah Sulawesi kepada Kakanda Laude Rabiul Awal, Ketua ini.
Sulawesi Tenggara dipersilakan dengan hormat. Dr. Wahyu, ya merdeka! Tentu kita persiapan itu kurang dari 1 minggu ya. Kenapa? Tadinya kita ingin menyelesaikan persoalan ini dengan cara diskusi. Kita sudah memberikan masukan, tetapi banyak beberapa informasi-informasi yang kita dapatkan bahwa RUU ini akan segera disahkan. Nah, tentu ini menimbulkan reaksi, tidak hanya dari Ikatan Dokter Indonesia. Silakan teman-teman bisa melihat, ada dari PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, ada dari PDGI, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia, ada juga dari IBI, Ikatan Bidan Indonesia, dan juga dari seluruh tenaga kesehatan, IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Tadi juga saya lihat dari Asosiasi Perumah Sakitan juga hadir. Kita tidak egois. Kami kesini untuk membela rakyat, kepentingan rakyat. Tolak RUU kesehatan, tolak RUU sekarang juga. Semangat! Tolak RUU sekarang juga. Kita hadir di sini untuk memberikan dampak kepada masyarakat dan seluruh termasuk pembuat kebijakan bahwa ada hal-hal yang akan mencederai hak-hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. Bahwa hak pelayanan kesehatan sudah diatur di undang-undang, termasuk di dalam anggaran. Kita sangat tidak setuju dengan DIM pemerintah untuk menghapuskan anggaran 10% yang sudah dibuat dalam draft RUU. Dan itu dihilangkan. Tentu kita menolak. Termasuk pasal-pasal kriminalisasi bahwa tenaga kesehatan sudah disumpah untuk mengabdikan dirinya, bukan hanya untuk kepentingan golongan organisasi, tetapi untuk kepentingan masyarakat khususnya. Dan pada saat muncul satu dampak, pada saat muncul satu reaksi, pada saat muncul sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian sangat mudah di dalam draft pasal RUU untuk tenaga kesehatan itu dikriminalisasi. Perlindungannya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua di sini bersaudara, betul? Tepuk tangan buat kita semua. Kita hari ini harus sepakat, harus solid, harus kompak. Tidak ada yang memperandakan kita di dalam organisasi ini. Setuju? Setuju? Kita buktikan kita bersatu. Kepada kawanku sekalian. Yang keras lagi. Tepuk tangan lebih keras. Ini mana tepuk tangannya? PPNI mana tepuk tangannya? PDGI mana tepuk tangannya? Lewat kita yang di daerah, mereka mempunyai rasa, mempunyai nafas yang sama dengan kita, bergerak bersama bahwa kepentingan stop pembahasan ini adalah sebuah kepentingan yang bukan hanya untuk kepentingan organisasi, bukan hanya untuk kepentingan profesi, tapi kepentingan rakyat. Teman-teman BPNI, teman-teman IBI, teman-teman BDGI, teman-teman IAI, bersama juga teman-teman kami di Ikatan Dokter Indonesia, ini merupakan bukti bahwa tali ikatan kita adalah sebuah tali ikatan yang sangat kuat. Semangat, tetap kompak, solid bersama seluruh tenaga medis dan kesehatan Indonesia. Dan ini berbeda dengan profesi yang lain. Dan kita juga mempertanyakan kenapa pada saat undang-undang ini disahkan, seluruh undang-undang profesi, baik itu yang mengatur dokter gigi, perawat, bidan, termasuk juga seluruh tenaga kesehatan dan rumah sakit, itu harus dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Tentu perlindungan terhadap masyarakatnya akan tercederai. Ini yang harus dijawab oleh pemerintah, bahwa ada hal-hal yang harus kita diskusikan. Dengan sistem omnibus sekarang, dengan memasukkan 13 undang-undang ke dalam satu metode undang-undang, termasuk menghapus 9 undang-undang dan dinyatakan tidak berlaku. Tentu ini harus berdampak. Ini pasti sih akan terdampak terhadap pelayanan kesehatan untuk ke depan, dan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, kemudian terjamin dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan yang memiliki etik dan moral yang tinggi, yang memiliki kompetensi, tentu akan tercederai. Ini yang tidak kita inginkan. Kita harus bersama-sama untuk membangun pelayanan kesehatan sebagai hak dan kewajiban negara, membangun Indonesia ini lebih baik dan sehat bermartabat. Kita di depan Menko Polhukam. Jadi sampai kapan kita di sini? Sementara jawaban dari Menko Polhukam belum aja sampai hari ini. Iya, saya persilakan kepada Ikatan Apoteker Indonesia. Satu komando terakhir. Sukses buat Ikatan Apoteker Indonesia. Sukses untuk kita semua. Mana caranya? Ingin merdeka, kita lawan. Kita harus kompak. Kita tunjukkan di sini, kita harus kompak. Tentu apa yang disampaikan rekan-rekan hari ini itu bukan untuk kepentingan mereka sendiri,
bahwa mereka menyampaikan aspirasinya iya, tetapi itu di balik itu adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia, kepentingan pelayanan kesehatan di Indonesia. RUU ini, saya menyampaikan RUU ini adalah kemunduran di dalam demokrasi. Bahkan saya mengatakan bahwa pembunuhan demokrasi, penghancuran demokrasi bisa dibayangkan dalam prosesnya. Pada saat awal perumusannya itu dibuat dengan tidak transparan. Ketika pada saat pembahasan, ketika ada orang, ada tenaga kesehatan melakukan pendapat yang berbeda, itu diintimidasi. Maka itu adalah bentuk totalitarisme, diktator yang dilakukan oleh pemerintah kepada dalam perumusan undang-undang kesehatan ini. Karena itu adalah merupakan suatu kemunduran di dalam berdemokrasi. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik kami, mahasiswa, baik mahasiswa Ikatan Serikat Mahasiswa Kedokteran, mahasiswa perawat, mahasiswa farmasi, mahasiswa bidan, dan mahasiswa apoteker. Mereka mempunyai kepentingan yang sama dengan kita semuanya. Mereka lah masa depan kesehatan. Pada saat mereka hadir di sini itu membuktikan bahwa permasalahan di RUU kesehatan ini adalah permasalahan yang memang perlu untuk dilakukan upaya-upaya untuk stop pembahasan. Masih banyak hal substansi. Mahasiswa sudah menyampaikan dengan baik dan ini tentunya menjadi satu perwujudan bahwa kepentingan ini ada kepentingan bersama. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Mereka lah masa depan generasi kesehatan rakyat Indonesia. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan curahan hati mahasiswa keperawatan. Adik keperawatan kita. Beri tepukan yang gemuruh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kawan-kawan sejawat. Ingat, kemarin COVID-19 nakes adalah yang paling garda, paling terdepan. Namun saat ini kami tidak dipedulikan. Akan dihilangkan pasal-pasal perlindungan untuk kami. Bagaimana kami meminta tolong? Untuk apa adanya pasal seperti itu? Masalahnya hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kami mahasiswa berdiri di sini hari ini, detik ini membuktikan mana masa depan kami. Jika mereka menyelesaikan undang-undang, bagaimana masa depan kita sebagai tenaga kesehatan? Bagaimana nasib kita sebagai mahasiswa? Betul. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, yang hadir di sini, mempertaruhkan tenaga kesehatan di Indonesia. Tapi mereka tidak peduli dengan kita. Mana suaranya mahasiswa? Saya Febrian Rizky Agelia, izinkan saya menyampaikan beberapa stance dari ISMKI. Sampai saat ini, ISMKI memiliki stance, yaitu adalah berpihak kepada produk hukum yang baik, yang berpihak pada masyarakat, profesi, dan kesehatan secara umum. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perawat Indonesia! Kami di sini meminta keadilan. Kami di sini meneriakan suara rakyat kecil yang memohon perlindungan. Namun pemerintah akan mengesahkan adanya kebebasan perawat asing untuk bekerja di dalam negeri. Lalu bagaimana nasib kami? Kami belajar minimal 3 tahun untuk menekuni profesi ini. Pasalnya kita tidak pro pemerintah, kita pro dengan nakes, kita pro dengan masyarakat. Bahwasannya kesehatan ini perlu didukung dengan baik. Bahwasannya terkait rancangan undang-undang kesehatan ini masih perlu dikritisi. Masih banyak hal-hal yang masih perlu kita tambahkan, masih perlu kita kritisi untuk nantinya semua nakes dapat perlakuan yang adil. Saya juga ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman semuanya dan kepada pemerintah bahwa RUU ini sangat sama sekali tidak bermanfaat. Itu tidak bermanfaat. Kalau kita membandingkan 10 undang-undang yang akan digusur, 9 undang-undang itu adalah produk reformasi. Produk reformasi. Reformasi itu adalah memberdayakan
masyarakat, memberdayakan organisasi profesi. Kemudian lahir undang-undang anti reformasi. RUU ini adalah anti reformasi. Target kita adalah undang-undang ini tidak boleh disahkan. Jadi kita tolak undang-undang ini, tetap berlakukan undang-undang yang ada, bahwa itu sudah cukup memberikan. Apabila pemerintah memiliki program yang sangat baik, kita pasti akan dukung. Tapi program itu cukup ditelurkan saja melalui peraturan pemerintah, melalui Perpres, melalui Permenkes, atau melalui Perda. Saat ini tadi teman-teman sudah mendengar orasi dari teman-teman di Papua. Bagaimana layanan kesehatan di Papua? Cukup berikan saja PP-nya, cukup keluarkan saja Perpresnya, cukup keluarkan saja Permennya, tanpa harus kemudian menghapus dan kemudian lagi dari sisi anggaran. Nah, anggaran itu harus diperjuangkan agar hak pelayanan kesehatan tidak hanya milik masyarakat yang ada di Jawa, tetapi Kalimantan, Sulawesi, karena kita negara kepulauan, termasuk juga yang ada di Papua. Tadi Papua sudah bilang, pelayanan kesehatan di Papua dengan di sini bagaimana? Harusnya pemerintah fokus di situ, bukan fokus kemudian mengubah undang-undang ini. Menyambung saja. Anda bisa lihat ya, antusias ini begitu bagus, dan buktinya, salah satu bukti, semakin siang delegasi demi delegasi makin bertambah. Lalu angkatan prakerja, mahasiswa dari semua golongan yang kalau dilihat sebagai kepentingan langsung tidak ada kaitannya, tetapi ini menggambarkan antusias itu begitu baik karena pemahaman mereka akan bahaya, akan bukan sekedar bahaya, tapi ancaman di masa depan. Itu adalah masa depan pekerjaan, masa depan kehidupan, masa depan keluarga mereka. Itu jelas terancam. Itu secara psikososial tidak bisa ditawar. Itu sebabnya mereka mau datang kemari. Itu sebabnya mereka mau berpanas-panas kemari. Teman-teman sejawat, hari ini mana kamera? Baik, saya ingin berkomunikasi. Bapak Kapolri yang gagah perkasa, Bapak Menteri yang perkasa, dan Bapak Presiden yang kuasa. Saya percaya Anda orang tegas dan pintar. Tapi kami mengingatkan yang lebih gagah, lebih perkasa, lebih mulia adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kami ingatkan bahwa orang-orang yang dizalimi akan tembus ke bawah Mahmud. Hidup Prof. Zainal! Hidup Prof. Zainal! Kami menggunakan Prof. Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saudaraku semuanya, para dokter Indonesia, para perawat Indonesia, para bidan Indonesia, dan para apoteker dan semua tenaga kesehatan di Indonesia. Kita pernah punya sejarah di mana penjajah bangsa asing menghancurkan negara kita, memecah belah dan menguasai negara kita dengan cara memecah belah dan mengadu domba antara kita sendiri. Dan sejarah itu sepertinya terulang dan dilakukan oleh pemerintah, oleh Menteri Kesehatan kita kepada kita semuanya. Ya, kita semua dipecah belah supaya satu sama lain saling curiga, saling bermusuhan. Saudaraku, para dokter dan tenaga kesehatan Indonesia, apa yang disodorkan Menteri Kesehatan untuk disahkan rencana undang-undang kesehatan Omnibus Law, kalau kita pelajari, itu bukan suatu undang-undang untuk membangun kesehatan untuk rakyat Indonesia, bukan. Tapi itu adalah undang-undang untuk membangun industri kesehatan milik pemilik modal. Kita semua sebagai seorang profesional di kedokteran, di keperawatan, di kefarmasian, kebidanan, semuanya, saat ini kita masih bisa bekerja dengan
mengikuti keluhuran profesi. Profesi kita semua adalah profesi yang luhur, profesi yang menolong. Bukan untuk berdagang, bukan jual beli kesakitan atau kesembuhan pasien. Kalau undang-undang ini nanti sampai diberlakukan, tidak terbayangkan bahwa kita semua akan jadi objek, baik kita sebagai tenaga kesehatan maupun pasien semuanya itu adalah objek. Kita semua adalah pekerja, kita semua adalah buruh dari industri kesehatan milik oligarki. Betul? Lawan. Hanya satu kata, lawan. Dan dalam rangka untuk meloloskan upaya mensahkan rencana undang-undang yang kita tidak mau semua itu, Menteri membangun narasi yang memecah belah di antara kita. Betul, persis. Jadi persis sama yang dilakukan penjajah terhadap bangsa Indonesia masa lalu. Betul. Mana suaranya? Satu kata, lawan. 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 Kita dukung Trump. Dukung. Lawan. Lawan. Ini bisa menjadi presiden buruk untuk rezim-rezim berikutnya. Siapa bilang rezim berikutnya lebih baik dari sekarang? Itu dia. Jadi kami turun ke jalan bukan hanya sekedar untuk bereforia, karena buntut dampak akhir nanti 5-10 tahun, satu generasi kemudian, satu generasi angkatan kerja kemudian akan merasakan yang demikian. Ini bukan retorika lagi, bukan teori lagi. Itu sebabnya tua-tua bangka seperti kami ini masih mau turun ke jalan. Makasih. Karena itu sangat berbahaya bagi kita. Mengapa anti reformasi? Karena ada kepentingan yang akan dipaksakan. Teman-teman di sini sudah menyampaikan kepentingan apa? Kepentingan asing, investasi, dan semua yang akan menghambat investasi, baik itu regulasi, baik itu perorangan maupun organisasi, itu harus dihilangkan. Nah, itulah yang teman-teman selalu mengatakan oligarki. Jadi sebetulnya kalau kita cerita tentang totalitarisme, oligarki dan asing, itu sebetulnya satu tarikan napas, liberalisasi. Makasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya tenaga kesehatan yang telah hadir di sini dari kedokteran gigi, PPNI, IBI dan IAI, serta mahasiswa-mahasiswa dari mahasiswa yang datang ke sini. Kami ucapkan terima kasih. Kita semua di sini adalah menunjukkan solid bahwa kita adalah organisasi yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang ada. Tidak seperti organisasi yang baru muncul lalu mendukung RUU ini. Kita adalah organisasi yang sudah lama dan matang berorganisasi, sehingga kita sudah membahas ini secara detail, sehingga kita tahu bahwa problem masalah ini bukan hanya sekarang, tetapi untuk masa depan. Buktinya ada adik-adik yang ikut demo menunjukkan bahwa masa depan mereka terancam oleh adanya RUU Omnibus Law ini. Kita buktikan bahwa yang sekarang dan masa depan menolak undang-undang RUU Omnibus Law. Ya, tentunya ini adalah sebuah gerakan bersama, gerakan awal yang perlu mendapat sebuah atensi yang luar biasa dari negara, dari pemerintah, dari anggota legislatif. Kami tetap terus akan bergerak dan kami akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia terkait dengan kesehatan rakyat. Aksi ini adalah aksi yang menjadi cerminan bahwa ada sebuah permasalahan besar. Kami hanya ingin bahwa ini menjadi perhatian. Apakah kemudian ini nanti akan ada aksi selanjutnya? Maka kami perlu sampaikan sekali lagi
bahwa kita secara keras menyatakan bahwa stop RUU ini. Masa persidangan di DPR akan dimulai pada tanggal 14. Kita mau melihat apakah tanggal 14 itu akan dilakukan, tetap dilanjutkan, ataukah di stop. Tapi jika tetap dilanjutkan, maka kami bersama dengan 5OP, bersama seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan akan melanjutkan gerakan ini menjadi gerakan yang lebih masif, dan tentunya sekali lagi ini adalah kepentingan rakyat Indonesia. Mohon dengarkan kami, jangan dengarkan pembisik yang baru lahir kemarin. Betul, betul. Jangan dengarkan pembisik yang baru lahir kemarin. Kami ini PDKI, ini PPDI, IAI sudah lahir berpuluh-puluh tahun. Bapak Menteri, Bapak Presiden, kami sedih. Mudah-mudahan Bapak paham kenapa kami ada di sini. Kami datang dengan damai. Bukti kami datang dengan damai. Kami tidak datang semua di sini, tapi teman-teman sejawat kami semua di lapangan tetap melayani kesehatan masyarakat. Yang dihadirkan oleh Bapak Menteri sampai saat ini tidak terjadi. Ya. Oke, jadi saya hadir di sini ya bukan karena saya sebagai pengurus Ikatan Dokter Indonesia. Ini semua bukan persoalan Ikatan Dokter Indonesia, bukan persoalan kolegium kedokteran, bukan persoalan konsil kedokteran atau lainnya. Tapi ini adalah persoalan dari kita sebagai tenaga medis, sebagai profesional menghadapi masa depan kita. Betul. Mana suaranya? Mana suaranya? Mana? Jadi kita semua hadir di sini pada hari ini demi mempertahankan keselamatan para pasien kita di masa depan, mempertahankan kebaikan untuk rakyat Indonesia semuanya. Betul. Betul. Oke, marilah sama-sama saat ini bukan untuk menunjukkan perbedaan antar kita, tapi saat ini tunjukkanlah solidaritas kita bersama semua, ya, melawan penguasa yang zalim. Lawan, lawan. Itu jawaban yang kami sabar dan tunggu. Oh ya, bongkar. Tunjukkan kita juga bisa sampai. Hanya Engkau yang punya kuasa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa izad yang membolak-bolakan hati. Bola-bolakan hatilah ya Allah kepada pengambil kebijakan dalam urusan RUU kesehatan ini ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kita ucapkan amin bersama-sama. Amin. Amin ya Allah, amin. Ya. Dari mana nih, Gas? Dari Yarsi. Saya di sini seorang perempuan yang bergelar sebagai bidan. Bidan itu boleh dikatakan bibi edan. Kenapa bibi edan? Satu-satunya organisasi profesi yang tidak punya waktu, tidak punya kalender, tidak punya jam. Anytime, kapanpun masyarakat menuntut kita hadir. Sampai saat ini, hari ini, kami sebetulnya sedang melaksanakan bakti itu organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia. Hari ini kami melaksanakan vaksinasi imunisasi untuk
pemerintah. Saya ingatkan bagaimana repotnya pemerintah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Mau bertambah penduduk, IBI tuh lakukan bakti IBI, pelaksanakan ayudi. Ayudi kami tidak dibayar. Kemudian organisasi profesi sekarang kanker naik, laksanakan tuh deteksi dini kanker, laksanakan oleh kami, dibayar. Lagi COVID, kemalahan itu kalau orang Sunda ya, tidak tertangani itu. Semua yang bidang praktek mandiri diinstruksikan oleh organisasi, laksanakan itu vaksinasi COVID, dilaksanakan. Sehari divaksinasi di PMB itu 600 orang. Coba, bagaimana tidak luar biasanya? Ayeuna dicabut. Coba berpikir yang benar. Apakah itu keputusan sudah benar? Kalau menurut rekan-rekan semua itu keputusan sudah benar tidak? Tidak. Patutkah yang Omnibus Law itu kita terima? Tidak. Tidak. Puntennya Bapak Menteri, barangkali belum paham tentang sejarah perjuangan kami. IBI itu sudah bergerak 72 tahun membantu pemerintah mencanangkan kesehatan ibu dan anak. Bidan sebagai pendamping perempuan, mau dibagaimanakan itu perempuan yang dinas di pelayanan kesehatan, mau di dinas kesehatan, mau di Kemenkes. Apakah itu semua ada bidannya? Pahamkah itu tentang perempuan? Silakan, kalau memang mau perempuan untuk Indonesia itu menjadi perempuan yang terpuruk, sok cabut, mari kita perhatikan. Tapi kalau mau selamat, berpikirlah yang wejak, betul-betul untuk masyarakat. Mari kita semua sayang terhadap masyarakat. Kami 5 organisasi profesi, IDI, IAI, dokter, gigi, PPNI, dan bidan, semua sepakat untuk membantu masyarakat Indonesia menjadi sejahtera. Ya. Ya, ini dia nih, dokter-dokter. Wah, langsung FYP. Depan Istana Negara, di depan Sekretariat Negara, tetapi yang kita dapatkan kabar sangat menyakitkan. Mereka tidak mau menerima dan mendengar aspirasi kita. Kawan-kawan, saat ini kita berada di rumah kita, di gedung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Milik rakyat Indonesia. Milik insan kesehatan Indonesia. Dan wahai kalian yang berada di dalam gedung ini, kami insan tenaga kesehatan lapangan bergerak dari ujung daerah sampai pusat
dia lalu menyanjung-nyanjung kami. Betul? Betul! Menyanjung-nyanjung dengan kalimat-kalimat surga. Betul. Tenaga kesehatan yang sangat luar biasa. Garda terdepan menangani pandemi COVID. Pahlawan tanpa tanda jasa. Gugur pahlawan-pahlawan kesehatan. Kalimat-kalimat itu kami dengar, wahai Bapak Menteri. Kalimat itu kami tahu, wahai Bapak Menteri. Tapi tahukah Anda, wahai Bapak Menteri, kedaulatan organisasi kami yang Anda sanjung-sanjung itu kemarin akan terancam dihilangkan dengan RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Ya, teman-teman, kita coba baca ya. Dukung koalisi organisasi tenaga kesehatan. Mendukung pembahasan dan pengesahan RUU Kesehatan. Ada yang kenal dengan pemerhati pendidikan dan pelayanan kesehatan? Ada kenal? PJIC kenal? FDSP kenal? Sampak kenal? Fosi kenal? YIT kenal? Itu bukan kita. Cabut! Ini rumah kita. Ini rumah kita. Ini organisasi. Bukan mereka yang bekerja untuk ini. Bukan mereka yang bekerja untuk pandemi. Jadi yang turun di lapangan. Cabut! 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 Kondisi. Mereka. Satu lagi cabut. Cabut satu lagi. Cabut satu lagi. Mereka bukan mereka yang bekerja. Bisa di sini. Siapa mereka? Ayo kita kumpul. Bahwasanya Kita organisasi profesi yang sesungguhnya. kita perlihatkan kepada Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan sana yang telah berupaya memecah belah proses pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk upaya pecah belah itu ditahu bahwa kami akan adakan aksi di sini. Maka orang-orang Menteri Kesehatan membuat baliho untuk memecah belah kita. Baliho-baliho yang baru dirusak itu. Rancangan undang-undang kefarmasian. Sampai sekarang kami belum punya. Tapi kami ikut prihatin dan perih ketika undang-undang yang sudah ada teman-teman tenaga kesehatan lainnya akan dihilangkan. Kawan-kawan, bayangkan undang-undang yang sudah ada cipta kerja pun undang-undang yang sebelumnya tidak dihalangkan. Kenapa ini dihilangkan? Ada apa ini? Ada duit. Pak Menteri, mungkin Pak Menteri tidak ada di sini atau Pak Menteri ada di sini. Saya tahu Pak Menteri melihat kami semua. Pak Menteri mengizinkan memasang spanduk dukungan organisasi embel-embel yang baru berdiri. Organisasi pembelot semua organisasi kami gara-gara duit, gara-gara tidak mau nyumbang ujian pop, serkom dan lain-lain. Pak Menteri, maaf, Pak Menteri, mohon, memang disampaikan tadi Pak Wamen ingin ketemu. Kami kapan bisa ketemu organisasi profesi secara resmi agar rancangan undang-undang kami bisa berkontribusi, agar kami memberikan masukan. Sampai sekarang kami tidak tahu juntrungnya mana rancangan undang-undang yang asli. Mohon Pak Menteri, kami ini sudah berjuang. Di sana teman-teman lihat promosinya Germas. Siapa yang mengedukasi Germas? Organisasi apa yang organisasi Germas sampai sukses? Kita semua. Kami semua. Lihat sana, cegah stunting. Siapa yang mengedukasi cegah stunting? Siapa yang membantu? Lalu kita mau Anda ingin menghilangkan organisasi profesi kita. Mohon sekali lagi Pak Menteri hadir di sini agar kami tidak lebih keras lagi dari hari ini. Terima kasih. Merdeka! 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 Bapak Menteri, ini yang kami inginkan, merdeka. Tapi selamat ulang tahun dulu untuk Bapak Menteri. Karena kalau kita tidak ucapkan selamat ulang tahun, nggak mau terima nanti dia. Yang diterima ya puji-puji aja. Yang puji-puji doang, Bang. Ya puji-puji. Tadi organisasi yang tidak jelas apapun ada di sini spanduknya. Masa Perdana Menteri nggak gerah lihat spanduk nggak jelas? Betul. Ya nggak? Kalau mau ketemu orang yang aku profesor honoris causa entah dari mana diketemuin. Betul.
Bener nggak? Di sini tadi ada profesor, bener-bener profesor. Diketemuin nggak? Enggak. Jadi kalau cuma cari pendapat yang abal-abal, ya mohon maaf, memang bukan kami. Tapi kalau kita bicara RUU terus dibuat jadi undang-undang dan menghancurkan kesehatan Indonesia dan tentu saja rakyat Indonesia, mohon maaf, kami akan melawan sekeras-kerasnya. Terima kasih kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, apakah kawan-kawan banyak perawat di sini? Banyak dokter gigi di sini? Banyak apoteker di sini? Mereka jadi pejabat di sini karena mereka adalah dengan profesinya masuk ke sini. Dan mereka selama ini dibesarkan oleh organisasi profesi. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Mereka melakukan penindasan, mereka melakukan tekanan, mereka melakukan ancaman kepada saudara-saudaranya sendiri. Lihatlah saudara-saudara kami yang ada di daerah yang ingin berangkat ke sini. Wahai ibu-ibu dari kepolisian, bapak-bapak di kepolisian, kami ditelepon oleh rekan-rekan bapak, rekan-rekan ibu, para intel, bahwa kami ditanya berapa yang akan berangkat. Kami sudah kirimkan jumlah yang akan berangkat, tetapi apa yang terjadi? Orang-orang di sini melarang dengan alasan ancaman akan dipecat. Mereka lupa kacang akan kulitnya. Mereka lupa kacang akan kulitnya. Mereka tidak tahu, mereka tidak sadar bahwa jabatan, bahwa karir mereka esok lusa akan mereka tinggalkan. Betul atau tidak? Ini adalah gedung kami. Tenang semuanya. Tenang semua. Berhenti dulu. Jangan paksa pintunya dibuka. Berhenti dulu, kawan-kawan. Berhenti dulu, satu komando. Kawan-kawan sekalian, tolong dengarkan saya. Saya pemberi komando. Semuanya tolong berhenti. Kita tidak anarkis. Kita aksi damai. Setuju? Kita aksi damai. Setuju? Kawan-kawan sekalian, kalau seandainya kita tidak diperkenankan masuk, maka sekjen suruh keluar. Setuju? Kalau kita tidak boleh masuk, maka sekjen kita minta untuk keluar menemui kita. Oleh Menkes, ya. Oleh Menkes, harga mati. Ya, jadi dari PPNI, dari PDGI, dari IDI, perwakilan masuk seperti tadi kita ke kantor Pak Menko. Setuju? Oke. Ya. Oke. Kita yang lainnya tetap kita berorasi di depan sini. Bapak, perwakilan kita masuk ke dalam. Siap? Siap. Oke. Hidup rakyat Indonesia. Hidup dokter Indonesia. Hidup perawat Indonesia. Hidup dokter gigi Indonesia. Hidup apoteker Indonesia. Saya kira Bapak Menkes ini bapak kita ya. Kalau dia bapak kita, dia sayang kita, dia mau kenal sama kita, dia buka dong pintunya. Kita bukan musuh. Kita kesini bukan mau merusuh bapak-bapak. Kami ini profesi yang biasanya bersembunyi di balik kata santun. Jadi tolong, kalau kami ini anakmu, kalau kami ini memang disayang, kalau kami ini dihargai adanya, buka pintunya. Buka pintunya. Kita ini bukan maling. Orang tukang parkir aja masuk boleh. Ini rumah kami. Bapak-bapak ini digaji dengan uang kami. Kami rakyat. Kenapa dikunci? Kenapa ditutup? Kami bukan musuh loh. Kami bukan musuh. Bapak, coba Bapak foto muka saya. KTP saya jelas Pak. Kalau saya merusuh Bapak bisa
Itu nama guru kami. Bukan Bapak yang punya gedung ini. Menyuarakan aspirasi kesehatan rakyat Indonesia, dan memang sudah tepat aspirasi itu kita sampaikan di depan Kementerian Kesehatan. Saudara-saudara sekalian, ini gedung adalah ayah bagi kita. Tapi kalau ayahnya tidak bisa memperhatikan anak-anaknya, apakah kita anak tiri? Apakah yang ada di spanduk tadi itu anak kandungnya? Kemana itu yang nama-nama di spanduk tadi itu saat pandemi? Kemana mereka? Yang saat pandemi yang ada adalah ID, PPNI, IBI, PDKI, IAI. Para bapak ibu sekalian, para aparat, para sejawat Kementerian Kesehatan yang saya hormati juga, kami harus melakukan upaya ini, dan upaya ini bukanlah sebuah upaya yang kita lakukan dengan tiba-tiba. Ini bukanlah upaya yang kemudian kita buat dengan tiba-tiba, tapi semua proses sudah kita lakukan. Semua langkah advokasi sudah kita lakukan. Sebagai bapak seharusnya bisa memperhatikan anak-anaknya. Ini adalah anak-anak Kementerian Kesehatan semua. Ini anak-anak kandungnya. Mana yang diperhatikan? Anak angkat. Yang berjuang. Anak-anak. Hidup rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, nanti 5 orang mungkin bisa bernegosiasi dengan pimpinan Kementerian Kesehatan. Kita menghormati, kita menghargai bapak-bapak polisi kita, karena itulah memang tugasnya beliau. 5 orang tolong bernegosiasi, tapi bukan di dalam ruangan, di teras, supaya kita semua bisa melihat semua proses, karena inilah demokrasi. Dan tuntutan kami cuma satu, minta Kementerian Kesehatan stop pembahasan RUU Kesehatan. Satu tangan semua ke atas, kita sampaikan, kita stop RUU Kesehatan, stop pembahasan RUU Kesehatan. Karena masih banyak substansi yang belum masuk, masih banyak yang belum memperhatikan kepentingan para dokter, masih banyak yang belum memperhatikan kepentingan rakyat. Dan semua apa yang kita sampaikan di sini adalah sekali lagi karena kitalah wakil-wakil rakyat yang sesungguhnya. Kami minta perwakilan dari 5OP, nanti mungkin dari ID, kami minta ketua bidang organisasi. Saya minta juga dari PPNI, IBI, 5 orang bernegosiasi. Satu saja permintaan kita, minta untuk ini di stop, minta stop RUU pembahasan kesehatan. Mari kita duduk bersama, dan semua di sini adalah orang-orang intelektual yang bisa memberikan masukan untuk kepentingan kesehatan rakyat Indonesia. Semua yang ada di sini sudah mengabdi ke gedung ini sudah berpuluh-puluh tahun. Semua yang ada di sini saya tahu mereka sudah pernah tercatat di dalam Kementerian Kesehatan sebagai dokter-dokter terbaik bangsa, sebagai perawat terbaik bangsa, sebagai apoteker terbaik bangsa, sebagai dokter gigi terbaik bangsa, sebagai bidan terbaik bangsa. Mohon ini bisa diperhatikan. Mohon tuntutan kami ini bisa diperhatikan. Kenapa harus membuat sebuah regulasi yang keburu-buru? Kenapa harus membuat sebuah regulasi yang tergesa-gesa? Ada apa di balik pembuatan regulasi itu? Oligarki. Itulah yang ingin kami suarakan. Satu lagi, mohon maaf, kita harus hilangkan spanduk yang sebenarnya mereka adalah kelompok yang bukan mewakili profesi. Mereka kelompok jadi-jadian. Mereka tidak ada bukti sejarah dalam pandemi COVID-19. Kitalah semua
semuanya yang sini punya bukti sejarah. 756 dokter sudah meninggal, 700 sekian perawat juga meninggal, lebih dari 2000 dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan meninggal. Demi apa? Demi kesehatan rakyat Indonesia. Silakan masuk Bapak. Silakan masuk Bapak. Mari kita saksikan sebuah proses negosiasi di dalam. Kita menghormati iklim demokrasi. Teman-teman sejawat sekalian, tetap tenang, tetap dalam satu komando, karena kita adalah kelompok intelektual. Kalau ada yang membuat rusuh, berarti bukan profesi tenaga kesehatan. Mereka ada rusuh yang ingin menghancurkan semangat kita di dalam perjuangan untuk kesehatan rakyat Indonesia. Silakan. Silakan masuk, itu Bapak yang perwakilan. Silakan masuk. Baik kawan-kawan sekalian, perwakilan dari kita akan diterima oleh Kemenkes, tapi kita minta agar terlihat oleh kita semua. Tujuannya apa? Agar supaya apa yang kita tuntut dipenuhi oleh Kementerian Kesehatan. Setuju? Baiklah, mari kita kawal para wakil kita dengan menyanyikan yel-yel tolak RUU, tolak RUU sekarang juga, tolak RUU sekarang juga, tolak RUU sekarang juga. Baiklah kawan-kawan sekalian.